Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang tak kalah penting, nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki, umur yang barokah, dilancarkan segala urusan-urusan yang ada di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam, jumpa lagi ya, di channel Rumah Singgah Asmaul Haq ya. Baru bisa bikin konten lagi. Mudah-mudahan nanti nasihat atau saran ya, atau dibilang wejangan ini berguna bagi diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi dulur-dulur semuanya. Jadi kalau pengen diri kita hidup berkelimpahan, hidup makmur, ada beberapa perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Jadi sebelum menginjak pembahasan yang utama, jangan lupa pada dulur-dulur semua ya, baik anggota atau murid atau yang belum menjadi anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sifatnya membangun. Bila ini bermanfaat bagi jenengan-jenengan atau dulur semua, lebih baik di-share ya, kepada teman-teman jenengan, saudara-saudara, supaya amalan-amalan jariah ini tidak berhenti pada diri jenengan. Karena kalau kita hidup tidak bisa menggunakan ya, tidak bisa menggunakan waktu, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena amalan-amalan jariah seperti inilah ya, untuk bekal kita menuju kehidupan yang abadi. Siapa tahu ya, dengan amal-amalan seperti ini itu yang bisa menyelamatkan diri kita nanti di akhirat kelak. Jadi jangan sepelekan amal-amalan kecil. Jadi makanya saya membuat konten seperti ini supaya apabila saya kelak meninggal, konten saya masih berguna bagi dulur-dulur semua, bahkan saudara-saudara kita yang jauh, sehingga ya saya pribadi masih mendapatkan aliran pahalanya. Jadi tapi pada intinya kalau kita berbuat baik, jangan ingat balasannya ya. Ya udah dilupakan perbuatan baik kita itu. Jadi nggak usah kita ingat-ingat lagi. Kalau kita udah berbuat baik ya, kita lupakan. Berbuat baik kita lupakan, sehingga doa yang tertinggi itu doa yang tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya jangan minta apa-apa.
Intinya seperti itu ya. Jadi kembali kepada pembahasan, kalau kita pengen hidupnya makmur, berlimpah ya, kelimpahan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencukupkan kebutuhan kita. Kita dilahirkan ke muka bumi ini sama Allah udah dijamin kehidupannya ya, jadi udah dicukupkan. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Kita hilangkan rasa takut, rasa was-was, rasa keraguan dalam mengarungi hidup ini ya. Jadi nggak usah khawatir. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencukupkan. Tinggal diri kita, keyakinan kita. Yakin nggak bahwa Allah itu maha kaya? Yakin nggak Allah maha pengasih dan penyayang? Yakin nggak Allah maha pemberi? Yakin nggak Allah maha kaya? Ya, gitu. Terus yang kedua, dalam hidup ini harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Tujuan jenengan itu mau kemana? Hidup jenengan itu mau dibawa kemana? Ya, harus punya tujuan. Yang ketiganya, jenengan harus punya ketegasan terhadap tujuan jenengan itu. Harus ditegaskan benar-benar. Oh, saya mau ke Jakarta. Ya benar-benar jenengan mau ke Jakarta, tegaskan. Ya, saya mau ke Jakarta. Jadi tujuan jenengan ini jenengan mantapkan. Jangan hanya sekedar niat aja, bukan sekedar hanya tujuan, tapi benar-benar ditegaskan bahwa saya akan nyampe ke Jakarta. Terus keempat, dinyatakan tujuan jenengan itu. Dinyatakan bahwa jenengan benar-benar sudah sampai tujuan jenengan. Ya, pertama yakin, kedua jenengan harus punya niat dalam hidup ini, terus ketiganya harus punya ketegasan dalam tujuan jenengan, dalam niatnya jenengan itu apa, harus ditegaskan, harus benar-benar kuat, harus teguh. Ya. Keempatnya harus nyampe tujuan jenengan, ketegasan jenengan harus nyampe menjadi kenyataan. Doa juga seperti itu ya. Jenengan harus yakin, berdoa itu harus yakin bahwa doa jenengan itu dikabulkan. Wong Allah udah berjanji, mintalah padaku pasti akan saya kabulkan. Kalau jenengan doanya nggak yakin ya nggak dikabulkan. Ya harus yakin. Ya, niat jenengan doa itu untuk apa? Tujuan jenengan untuk apa? Jenengan tegaskan. Terus keempat, seakan-akan doa jenengan itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dalam hidup ini jangan sampai ada rasa takut, keraguan, was-was. Kalau jenengan pengen berlimpah hidupnya, makmur, ya, itu harus seperti itu. Rasa-rasa keraguan, rasa ketakutan, rasa was-was, ya, rasa kebingungan, itu jenengan hilangkan dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kalau udah Allah maha segala-galanya, semuanya akan hilang. Makanya ilmu asmaul haq itu hanya satu yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Allah itu jangan disekutukan, jangan dibanding-bandingkan. Yakin, ya, kerjakan ilmunya dengan benar, jalani hidup apa adanya. Maksudnya itu kalau kerja ya kerja aja, ya. Insya Allah apabila amalan ini, cara ini jenengan terapkan, insya Allah umpama kerja karirnya juga naik, ya. Umpama dagang juga akan
sukses ya. Segala kehidupan yang jenengan lakukan, yang penting tujuannya baik, halal, insya Allah akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesuksesan, kelimpahan, kemakmuran itu akan menghampiri diri kita. Jangan takut kalau kita sedekah itu uang akan habis, harta kita akan berkurang, gak usah takut. Yakin, jadikan uang 10.000 itu bisa jadi puluhan juta, bisa jadi miliaran. Itu ada caranya semua. Yang penting itu tadi, kita punya keyakinan, punya niat, punya ketegasan, punya penciptaan itu tadi. Ya, dinyatakan apa yang jenengan hajatkan, apa yang jenengan inginkan itu jangan, tapi ya ada cara-caranya ya. Maka dari itu bagi jenengan-jenengan yang sudah saya kasih wejangan, kasih ilmu ya, untuk kerezekian khususnya, untuk kelimpahan dalam jenengan amalkan itu, nggak usah takut ya. Jadikan uang 10.000 itu menjadi puluhan juta, menjadi ratusan juta, menjadi miliaran, itu bisa ya. Jadi dengan cara-cara yang sudah saya berikan itu, insya Allah kalau kita itu berjalan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, hidup kita tidak akan kekurangan sedikit apapun ya. Karena sebenarnya itu hidup kaya itu mudah ya, tinggal diri kita itu gimana, mindset kita ya, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Semakin jenengan dihina orang ya, semakin sukses jenengan ya. Karena orang yang menghina jenengan itu sebenarnya orang itu iri dengki pada jenengan, levelnya di bawah jenengan gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati, malah jenengan harus bangga, tersenyum, nggak usah dibalas dengan hinaan, cacian, malah menjadi motivasi pada diri jenengan gitu loh ya, bahwa saya akan lebih dari itu, bangkit. Yang penting dalam hidup itu hilangkan rasa iri dengki, penyakit hati kita hilangkan, ego kita hilangkan, biasa aja ya. Gak usah ada pengakuan, jangan ada castingnya yang kita bagusin tapi dalamannya busuk ya. Kita biasa-biasa aja itu ya, kerja ya, aktivitas ini. Jadi nggak usah gengsi-gengsian ya. Ini jangan ikutin ya apa yang rentet dalam hati jenengan ini rasa ya, rasa. Setelah rasa jenengan baru nanti ya, itu sebenarnya ini kan bertahap. Nanti kalau nggak pondasi jenengan nggak kuat, jenengan nggak memahami nanti ya. Jadi pondasinya dulu yang kuat dalam pembinaan di rumah singgah Asmullah itu. Kalau pondasi udah kuat, menerima ilmu apapun ya, insya Allah jenengan akan mampu, bisa menyerna ya, bisa mengaplikasikan, bisa melakukan ya, sehingga hidup jenengan akan berkelimpahan ya, akan makmur, selamat dunia akhirat, dan jenengan hidupnya itu bermanfaat ya, selalu jadi penerang ya, sejuk, penyejuk ya, harum, memberikan manfaat pada orang lain ya. Di dunia itu nggak ada yang ibaratnya orangnya itu baik semuanya, karena sama Allah udah diciptakan berpasangan, ada baik, ada jelek, ada siang, ada malam. Itu harus paham ilmu itu ya. Tapi yang terpenting pada diri kita itu gunakan yang baik-baik aja, berpikiran yang baik, perilaku yang baik ya. Kalau kita dijahatin orang ya nggak usah jahatin orang ya, kita senyum, kita baikin malahan ya, seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu, hidup itu akan nikmat, akan damai, tenang. Kita melangkah ya, kita hidup di muka buminya Allah ini tidak ada rasa kesombongan, karena kita tidak mempunyai apa-apa ya. Jadi itu tadi ya, hidup berkelimpahan, berkemakmuran itu ada 4 itu tadi. Jangan harus yakin dalam hidup ya. Yakin, jangan ada rasa keraguan, ketakutan ya, was-was
Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Terus kedua, jenengan harus hidup itu harus punya tujuan, harus niat, jenengan niatkan hidup jenengan itu apa, harus punya tujuan. Ketiganya, jenengan punya ketegasan. Keempatnya, nyatakan niat jenengan, hajat jenengan, tujuan jenengan, ketegasan jenengan nyatakan dengan cara-cara yang sudah saya berikan tadi ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata dalam saya berucap, berperilaku ya, yang tidak berkenan pada hati jenengan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sifatnya membangun ya. Semoga jenengan semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusan dunia sampai akhiratnya. Yang bagi punya utang supaya utangnya dilunaskan, bagi yang punya permasalahan keluarga supaya diselesaikan dengan baik. Apabila ada permasalahan dalam kerjaan juga dimudahkan penyelesaiannya ya. Salam buat dulur-dulur semua dimanapun berada. Mudah-mudahan sekelumit nasihat atau ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.